Halo teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan ulangan akhir semester yaitu mengenai visualisasi data. Untuk datanya sudah disediakan oleh Pak Dwi Asano. Ini adalah database Minimart, yaitu ada MS cabang, MS harga, MS karyawan, kategori, kota, produk, provinsi, dan DR penjualan. Pertama, kami akan melakukan preparation data menggunakan software Spoon. Nah, di sini kita akan memasukkan CSV file input dengan TR penjualan dan berisi data tanggal transaksi, kode cabang, kode kasir, kode produk, dan jumlah pembelian. Nah, bisa kita preview untuk melihat datanya. Nah, ini adalah data dari tanggal transaksi, kode cabang, kode kasir, kode produk, dan jumlah pembelian. Kita close. Nah, kemudian kita akan menggabungkan data penjualan dengan data produk. Nah, ini adalah data produk. Kemudian untuk menggabungkannya kita menggunakan stream lookup. Untuk field pertama, di sini dia membutuhkan the case to look up the value, yaitu kita membutuhkan primary key untuk mendapatkan nilai yang lain. Nah, di sini adalah data yang kita ambil yaitu nama produk. Bisa kita eh bisa kita preview. Nah, di sini datanya bertambah yaitu tanggal transaksi, kode cabang, kode kasir, kode produk, jumlah pembelian, dan ini adalah data yang baru ditambahkan yaitu nama produk. Kita stop. Kemudian di sini saya akan menggabungkan data lagi yaitu data MS cabang. Di sini saya mengambil data dari kode cabang yaitu kode kota. Bisa kita preview. Nah, di sini kode kota berhasil masuk. Lanjut. Di sini kami akan menggabungkan dengan MS kota yaitu memasukkan nama kota. Bisa kita preview. Nah, di sini juga nama kota sudah masuk. Kemudian kita akan membuat total penjualan dengan menggunakan kalkulator, itu dengan rumus A kali B. Dan di sini pil A kita akan menambahkan harga berlaku cabang dan pil B jumlah pembelian, di mana ini akan harga dikali jumlah pembelian. Nah, kemudian masuk ke sortir data atau sortir row. Nah, di sini kita akan memasukkan data-data yang akan kita pakai, yaitu ada tanggal transaksi, kode cabang, dan lainnya. Kita coba preview. Masih jalan. Kita coba preview. Nah, ini adalah hasil sortir data tadi, yaitu ada tanggal transaksi, kode cabang, kode kasir, kode produk, jumlah pembelian, nama produk, kode kota, nama kota, harga berlaku, biaya cabang, modal cabang, dan total penjualan. Ini adalah hasil dari kalkulator yang sudah kita buat tadi. Kemudian untuk menghubungkan ke database kita memerlukan tabel output, yaitu di sini kami membuat sama dengan koneksi. Di sini kita bisa edit. Nah, di sini kami menggunakan koneksi tipe yaitu MySQL dengan hostname localhost dengan database nama penjualan. Jadi database harus sesuai dengan
database yang sudah kita buat di SQL Log, yaitu database penjualan. Dan sudah sesuai, lalu kita coba tes. Nah, connection to koneksi was sukses. Artinya database connection sudah terhubung. Nah, kemudian di sini kita bisa mengatur database fields-nya. Ini adalah uh, tabel yang ada di SQL Log, dan ini adalah tabel yang sudah kita buat tadi. Oke, kita coba running. Kita coba. Kita tunggu sebentar karena datanya agak besar. Nah, the transformation has finished. Ya, transformasi sudah selesai. Bisa kita lihat masuk ke SQL Log lagi, kemudian kita coba open tabel. Nah, ini adalah hasil yang sudah kita buat tadi, yaitu memisahkan data dan menggabungkan data. Itu penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Setelah kita berhasil menggabungkan beberapa data dan menghubungkan data tersebut ke dalam database, kita selanjutnya akan melakukan ekspor data tersebut ke dalam file CSV. Kita melakukannya pada website PHP MyAdmin. Sini, bisa dilihat di sini data tersebut data penjualan. Kita akan melakukan ekspor, masukkan nama barunya, dan untuk formatnya kita rubah ke CSV. Kita di sini tinggal ekspor. Nah, setelah kita berhasil mengekspor data tersebut, kita akan melakukan visualisasi data pada website Google Data Studio seperti ini. Nah, pada halaman ini kita tinggal ketikkan CSV yang ini dan kita upload file tersebut pada set data ini. Di sini saya sudah menguploadnya. Kita tinggal tambahkan. Nah, pada halaman inilah kita melakukan visualisasi data. Kita tinggal tambahkan diagram sesuai dengan keinginan kita dan tambahkan di sini datanya. Kita tinggal pilih apa saja, misalnya kode cabang. Di sini bisa kita total penjualan bebas. Nah, setelah kita melakukan visualisasi data, untuk hasilnya seperti ini. Untuk hasil yang pertama, kami melakukan visualisasi untuk penjualan data dari produk. Nah, data ini menampilkan data keseluruhan produk yang berhasil terjual. Bisa kita lihat di sini, produk yang paling laku yang pertama yaitu jus kesehatan 600 ml. Dan yang paling sedikit lakunya yaitu buncis 1 kg. Nah, untuk visualisasi yang kedua, kami menggunakan data biaya pengeluaran dan modal pengeluaran pada
cabang. Nah, bisa dilihat di sini, cabang 039, biaya cabangnya yaitu 33 juta, sedangkan modal cabangnya yaitu 2 juta. Untuk cabang 0,47, modal cabangnya lebih besar daripada biaya cabangnya. Begitu pula dengan cabang 0,5. Selanjutnya, kami menggunakan data total penjualan setiap kasir. Data ini menampilkan total pembelian pada 10 kasir. Nah, untuk pembelian yang paling tertinggi terjadi pada kasir dengan kode 0,65-0,76. Baik, untuk data selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Setelah kita berhasil menggabungkan beberapa data dan menghubungkan data tersebut ke dalam database, kita selanjutnya akan lakukan ekspor data tersebut ke dalam file CSV. Kita melakukannya pada website PHP MyAdmin. Di sini, bisa dilihat di sini data tersebut data penjualan. Kita akan melakukan ekspor, masukkan nama barunya, dan untuk formatnya kita rubah ke CSV. Kita di sini tinggal ekspor. Nah, setelah kita berhasil mengekspor data tersebut, kita akan melakukan visualisasi data pada website Google Data Studio seperti ini. Nah, pada halaman ini kita tinggal ketikkan CSV yang ini dan kita upload file tersebut pada set data ini. Di sini saya sudah menguploadnya. Kita tinggal tambahkan. Nah, pada halaman inilah kita melakukan visualisasi data. Kita tinggal tambahkan diagram sesuai dengan keinginan kita dan tambahkan di sini datanya. Kita tinggal pilih apa saja, misalnya kode cabang. Di sini bisa kita total penjualan bebas. Nah, setelah kita melakukan visualisasi data, untuk hasilnya seperti ini. Untuk hasil yang pertama, kami melakukan visualisasi untuk penjualan data dari produk. Nah, data ini menampilkan data keseluruhan produk yang berhasil terjual. Bisa kita lihat di sini, produk yang paling laku yang pertama yaitu jus kesehatan 600 ml. Dan yang paling sedikit lakunya yaitu buncis 1 kg. Nah, untuk visualisasi yang kedua, kami menggunakan data biaya pengeluaran dan modal pengeluaran pada cabang. Nah, bisa dilihat di sini, cabang 039, biaya cabangnya yaitu 33 juta, sedangkan modal cabangnya yaitu 2 juta. Untuk cabang 0,47, modal cabangnya lebih besar daripada biaya cabangnya. Begitu pula dengan cabang 0,5. Selanjutnya, kami menggunakan data total penjualan setiap kasir. Data ini menampilkan total pembelian pada 10 kasir. Nah, untuk pembelian yang paling tertinggi terjadi pada kasir dengan kode 0,65-0,76. Baik, untuk data selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Maisa Ariantara dengan NIM 201101159. Di sini saya akan menjelaskan tentang visualisasi yang telah kelompok kami buat, yaitu visualisasi lokasi penjualan pada kota. Yang dimana pada visualisasi ini terdapat 3 kota yang dapat kita lihat, titik pada Jakarta Pusat, lalu ada Surabaya dan Makassar. Jika kita ingin melihat satu titik saja, itu kita dapat menekan pada Jakarta Pusat, maka titiknya akan memfokuskan pada
lokasi di Jakarta Pusat. Sedangkan pada Makassar kita tinggal mengklik dan maka akan otomatis dia menitikkan pada lokasi yang di Makassar. Begitupun juga dengan Surabaya, dia akan menitikkan pada lokasi yang di Surabaya. Pada visualisasi ini juga kita dapat melihat persentase total penjualan dari ketiga lokasi ini, yang dimana kita dapat melihat pada Surabaya itu terdapat 33,6%, yang dimana pada Surabaya ini total penjualannya itu lebih banyak dibandingkan dengan Makassar dan Jakarta Pusat. Sedangkan yang di Jakarta Pusat itu total penjualannya itu lebih sedikit dibandingkan dengan Makassar dan Surabaya. Selain lokasi penjualan, terdapat juga total penjualan, yang dimana total penjualan ini membentuk sebuah grafik yang memperlihatkan total penjualan 3 Juni, 8 Desember, 4 Oktober, 2 April, dan seterusnya. Pada visualisasi ini menampilkan data penjualan yang paling banyak di tanggal dan bulan pada tahun 2008. Di paling kiri ini merupakan total penjualan yang paling banyak, sedangkan yang paling kanan ini dia yang lebih rendah dibandingkan sini. Nah, semakin ke kanan maka total penjualannya itu semakin sedikit. Ini hanya beberapa yang ditampilkan, tidak semuanya. Sini juga kita dapat melihat tanggal dari batang grafik yang ada, serta total penjualannya berapa. Lalu sini kita bisa mengurutkan berdasarkan tanggal transaksinya. Jika dilihat dari tanggal transaksi itu visualisasinya seperti ini, sedangkan yang diurutkan berdasarkan total penjualannya, maka hasil visualisasinya seperti ini. Sekian dari presentasi saya, penjelasan saya mengenai visualisasi yang telah kelompok kami buat. Terima kasih.